Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar bersama tentang perubahan wujud benda. Disimak ya. Anak-anak telah mengetahui bahwa ada 3 wujud benda, yaitu benda gas, benda padat, dan benda cair. Nah, dari ketiga wujud benda ini ternyata dapat mengalami beberapa perubahan. Dimulai dari benda gas ternyata dapat berubah menjadi benda padat. Prosesnya disebut dengan mengkristal. Begitu juga sebaliknya, benda padat dapat berubah menjadi benda gas yang disebut dengan menyublim. Benda padat juga dapat berubah menjadi benda cair loh anak-anak. Prosesnya disebut dengan mencair. Begitu juga sebaliknya, benda cair dapat berubah menjadi benda padat. Prosesnya disebut dengan membeku. Lanjut, untuk perubahan selanjutnya yaitu dari benda cair berubah menjadi benda gas. Prosesnya dinamakan dengan menguap. Terakhir, yaitu benda gas dapat berubah menjadi benda cair. Prosesnya disebut dengan mengembun ya. Nah, segitiga perubahan wujud benda ini harus anak-anak hafalkan. Kemudian kalau anak-anak perhatikan di sini prosesnya ini ada yang berwarna merah anak panahnya, ada yang berwarna ungu. Ternyata itu ada maknanya ya anak-anak. Untuk anak panah yang berwarna merah artinya prosesnya itu melepaskan kalor atau melepaskan energi panas. Kalor sama dengan energi panas ya. Kemudian untuk anak panah yang berwarna ungu, itu artinya adalah prosesnya itu menerima atau membutuhkan kalor atau energi panas. Selanjutnya, mengkristal atau menghablur. Nah, ini kita bahas satu persatu. Yaitu perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contohnya, asap api menjadi jelagra. Terbentuknya bunga es di freezer kulkas. Terbentuknya salju dan pembuatan es kering dari CO2 atau karbon dioksida. Ini contoh dari mengkristal atau menghablur nama lainnya. Selanjutnya ada menyublim, yaitu perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis. Begitu juga dengan kamper atau pengharum ruangan. Itu juga sama ya anak-anak. Kemudian proses sublimasi pada siklus air. Es berubah menjadi uap air. Selanjutnya, mencair atau melebur, yaitu proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya, es dipanaskan akan menjadi air. Margarin saat untuk menggoreng atau dipanaskan, nah ini akan berubah menjadi minyak. Kemudian coklat saat dipanaskan akan meleleh ya anak-anak. Next, ada membeku, yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya, air disimpan di dalam freezer akan menjadi es. Kemudian pembuatan margarin, yaitu dari minyak goreng menjadi margarin. 3, pembuatan keju, yaitu dari susu cair berubah menjadi keju. Kemudian pembuatan gula Jawa, yaitu dari nira yang dipanaskan lalu didinginkan akan berubah menjadi gula Jawa yang padat. Next, ada menguap, yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya,
Air mendidih kemudian menguap menjadi zat gas. Kemudian penguapan pada siklus air pada tahapan evaporasi dan transpirasi. Selanjutnya ada mengembun ya, yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya, titik-titik air embun di pagi hari, titik-titik air hujan, titik-titik air di luar gelas yang berisi es, titik-titik air di bawah tutup panci saat untuk memasak. Nah, demikian saja penjelasan dari Ibu tentang perubahan wujud benda. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dengan mudah anak-anak pahami dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan anak-anakku semuanya, sehingga dapat digunakan untuk belajar. Dari Ibu cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar anak-anak.